dia tidak mati. Tapi ayat yang 18, jika orang benar berbalik dari kebenarannya dan tidak berbuat dan melakukan kecurangan, itu sebaliknya dia jadi mati. Tetapi jadi yang di ayat yang ke-9 kita harus memperingatkan. Jadi kita harus tegur orang-orang jahat supaya kita tertib. Sama dengan nasihat-nasihat di 1 Tesalonika 5, selama berjaga-jaga menantikan Tuhan datang, tegurlah mereka yang hidupnya tidak tertib. Ya, itu juga sih. Dan ada lebih lagi, hibur yang tawar hati, bela mereka yang lemah, sabar terhadap orang yang nggak bisa ngerti, jangan balas jahat dengan jahat, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, jangan padamkan roh, jangan anggap rendah nubuatan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, jauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Jadi sementara ini nasihat-nasihat ini ditujukan ke kita supaya berjaga-jaga sementara kita menantikan Tuhan datang seperti 10 gadis dengan minyak yang cukup sehingga pada saat mempelainya datang dia tidak kehabisan minyak apelitanya tidak padam. Dah, hanya itu aja deh. Kira-kira suara saya kedengaran sampai ya. Aman, Bu. Kali ini Ya, aman. siap. Tadi waktu baca Alkitab malah putus-putus, tapi waktu sharing ini puji Tuhan lancar. Terima kasih Ibu Christine. Itu sangat ini Ya, memberkati sekali ya. Jadi memang di pasal 3 itu seperti tadi yang saya bilang bahwa Tuhan tuh menegaskan tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Jadi yaitu seorang yang ditugaskan Tuhan untuk memberi peringatan tentang bahaya yang akan datang. Jadi bahayanya itu apa? Secara fisik itu adalah musuh dan spiritual itu dosa. Jadi kalau memperingatkan itu dalam bahasa Ibrani itu hazarah, yaitu mengandung makna aktif yang memberitahu atau menegur tapi ada maksudnya yaitu menyelamatkan. Nah, sedangkan orang fasik itu bahasa Ibrani adalah rasya, seseorang yang dengan sadar hidup di luar, dengan sadar ya, hidup di luar kehendak Allah. Tapi kemudian kalau dia berbalik dari kelakuannya yaitu bertobat dan mengalami perubahan hati dan arah hidup itu berbalik dari kelakuannya. Jadi kenapa kok Tuhan tuh menekankan seperti itu? Karena Tuhan ingin menekankan tanggung jawab moral dan rohani dari orang yang mengetahui kebenaran. Nah, dalam konteks ini adalah Yesiel. Tapi saya kasih juga kembali ke diri kita masing-masing juga. Jadi, walaupun orang-orang tuh menolak peringatan, jadi kalau di Yehezkiel ini adalah orang fasik tuh menolak peringatan dan tetap binasa, si Yehezkiel nih nggak dianggap bersalah karena dia udah menjalankan tugasnya kan. Jadi ini prinsip keadilan dari Tuhan bahwa setiap orang itu bertanggung jawab atas responnya sendiri, tapi diam terhadap dosa tuh juga berdosa gitu loh. Jadi kalau kita udah melihat sesuatu yang salah ya kita harus berani ngomong, harus berani negur. Tapi balik lagi tadi konteksnya kasih. Jadi menjaga segala sesuatu seperti yang Bu Kristen tadi membagikan dari Tesalonika bahwa itu juga harus dijaga. Jadi nggak cuman kita kita tok yang benar terus orang lain salah kita cuekin. Yang penting kita benar, kita selamat gitu. Ya nggak juga gitu gitu. Apalagi kalau kita tahu ya, saya tahu misalnya Bu Christine misalnya ada yang melakukan salah dan saya bisa menegur